Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang materi biologi bersama dengan saya, Maulia Hurum Maksurah. Di sini di materi pertama di semester genap, kita akan mempelajari tentang bab enzim dan metabolisme. Namun untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang enzim. Enzim di sini ada materi-materi yang berkaitan dengan enzim yaitu berupa biokatalisator. Jadi, enzim itu disebut sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Yaitu mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Jadi, enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator. Itu fungsi utamanya. Kemudian, enzim itu merupakan suatu protein. Tanpa adanya enzim, proses metabolisme berjalan lambat, tidak bisa berlangsung sama sekali. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa dalam suatu reaksi, enzim sebagai biokatalisator. Namun, saat dia mengalami biokatalisator, dia tidak akan mengalami perubahan sama sekali dalam proses reaksinya. Selanjutnya, struktur enzim. Untuk struktur enzim, yang pertama yaitu terdiri dari protein saja yang disebut sebagai apoenzim. Kemudian yang kedua yaitu protein yang ditambah dengan adanya struktur tambahan, yaitu yang biasa disebut dengan kofaktor. Untuk kofaktor ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu koenzim. Untuk koenzim merupakan kofaktor berupa senyawa organik non-protein yang terikat secara non-kovalen dengan sisi aktif enzim. Contohnya yaitu berupa vitamin. Yang kedua, gugus prostetik. Untuk gugus prostetik merupakan kofaktor berupa senyawa anorganik seperti logam terikat secara kovalen dengan sisi aktif enzim. Dari sini sudah kita bisa bedakan yaitu koenzim merupakan kofaktor yang terdiri dari senyawa organik non-protein, senyawa organik ya. Kemudian untuk gugus prostetik ini merupakan senyawa anorganik, jadi kofaktor yang terdiri dari senyawa anorganik seperti logam. Dari situ sudah kita bisa bedakan koenzim itu apa dan gugus prostetik itu apa. Jadi begitu. Contoh dari gugus prostetik yaitu gugus Fe pada Hb dan Mg pada klorofil. Fe itu apa sih? Fe yaitu zat besi. Zat besi pada hemoglobin. Kemudian Mg magnesium yaitu pada klorofil atau zat hidrogen. Yang selanjutnya reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis ini ada rumusnya yaitu enzim yang dilambangkan oleh huruf E dan bereaksi dengan substrat yang dilambangkan dengan huruf S menghasilkan kompleks enzim substrat yang dilambangkan oleh huruf ES dan menghasilkan enzim huruf E, kemudian ada produk. Jadi ketika dia sudah menghasilkan produk, maka itulah hasil dari reaksi enzimatis. Lalu kemana enzim? Kok bisa enzimnya tidak berubah ya? Jadi enzim tadi sudah saya katakan di awal, enzim sebagai biokatalisator. Walaupun dia sebagai biokatalisator, enzim tidak akan berubah sama sekali. Kemudian dia sudah bisa menghasilkan produk. Jadi ada 3 kategori dalam reaksi enzimatis, yaitu enzim, substrat, dan produk. Enzim, biokatalisatornya, dan substrat ini adalah bahan yang akan mengalami reaksi kimia. Kemudian produk adalah hasil. Hasil apa? Hasil dari reaksi kimia. Jadi ketika hasil sudah bisa muncul, maka reaksi enzimatis itu sudah berhasil. Di sini ada gambarnya yang bisa kalian lihat. Yang warna hijau ini adalah substrat dan yang warna merah ini adalah enzim. Pada enzim ini terdapat sisi aktif.
Sisi aktif ini berfungsi sebagai magnet untuk menarik substrat agar membentuk kompleks enzim substrat ini. Nah, setelah terbentuk kompleks enzim substrat, maka si ES akan menghasilkan enzim dan produk. Produk akan diserap oleh tubuh dan enzim akan kembali mencari substrat yang baru untuk bereaksi kembali, membentuk kompleks enzim substrat dan menghasilkan enzim plus produk. Begitu. Dan biasa pada reaksi enzimatis ini biasanya disebut sebagai reaksi bolak-balik begitu kira-kira. Dia seperti siklus gitu ya. Dia selalu kembali ke awal dan bereaksi kembali, menghasilkan produknya, kemudian dia mencari kembali substrat yang baru, menghasilkan kompleks enzim substrat dan enzim plus produk. Jadi terus seperti itu berputar. Jadi seperti siklus. Lanjut, yang selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada dua. Yang pertama teori kunci dan gembok atau lock and key. Dan yang kedua merupakan teori kecocokan yang terinduksi atau inductive fit theory. Apa itu lock and key? Lock and key merupakan enzim yang tidak dapat berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang spesifik atau sama dengan sisi yang aktif dari enzim. Jadi, dia bersifat kaku. Enzim ini bersifat kaku. Dia hanya mau berikatan dengan substrat yang bentuknya itu sama dengan enzim tersebut. Berbeda halnya dengan teori kecocokan yang terinduksi. Teori kecocokan yang terinduksi yaitu enzim mempunyai sisi aktif dan juga fleksibel. Nah, di sini ada kata fleksibel. Di fleksibel ini menunjukkan bahwa si substrat akan membentuk enzim menjadi bentuk yang sesuai dengan substrat yang datang. Jadi begitu. Jadi bukan enzim. Di sini kita saksikan gambarnya dari gambar dua teori kerja enzim tadi di awal. Jadi untuk lock and key kita sudah tahu kunci dan gembok kita analogikan ke kunci ya, kunci pintu mungkin kira-kira ya. Jadi si kunci ini tidak akan membuka pintu ketika kuncinya ini tidak cocok. Sama halnya dengan teori yang pertama ini. Si enzim tidak akan menghasilkan produk kalau bentuk substratnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh enzim. Begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, inductive fit theory. Di sini inductive fit theory ini merupakan kecocokan yang terinduksi. Cocok karena terinduksi. Siapa yang menginduksi? Yang menginduksi adalah substrat. Yang terinduksi siapa? Yang terinduksi adalah enzim. Jadi jangan tertukar ya. Yang menginduksi substrat. Yang terinduksi enzim. Ya, begitu. Jangan diputar ya, jangan dibolak-balik. Kita bisa melihat di sini, bentuk enzim tidak teratur. Sedangkan substrat yang datang seperti ini bentuknya. Tapi karena si substrat ini dia mempunyai kemampuan untuk menginduksi. Dia memiliki kemampuan untuk menginduksi, maka si substrat ini bisa mengubah bentuk sisi aktif enzim menjadi bentuk sisi substrat. Ya, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kompleks enzim substratnya seperti ini. Kemudian menghasilkan enzim plus produk. Enzim di sini akan kembali bentuknya seperti awal sebelum reaksi. Ya, kita perhatikan ya, sama ya di sini ya. Kemudian ada produknya. Jadi begitu. Oke, kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ini merupakan contoh dari transferase. Jadi pada transferase contohnya ada 3, transaminase, transfosforilase, dan yang terakhir transasilase. Yang ketiga yaitu hidrolase.
Hidrolase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis. Contohnya yaitu ada karboksilesterase, lipase, dan yang terakhir peptidase. Klasifikasi yang keempat yaitu liase. Liase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis pengambilan atau penambahan. Jadi ada mengkatalisis pengambilan atau penambahan gugus dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Contohnya ada L-malat hidroliase atau fumarase. Di enzim fumarase ini nanti di materi selanjutnya, di materi metabolisme, saya akan jelaskan kembali fungsinya apa di enzim fumarase ini ya. Kemudian dekarboksilase, enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. Untuk yang kelima yaitu isomerase. Isomerase merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalisis reaksi isomerisasi. Jadi, apa sih isomerisasi? Isomerisasi merupakan pengubahan suatu senyawa menjadi isomer. Apa isomer? Isomer merupakan atom yang sama dengan struktur molekul berbeda. Ya, itu ya. Isomerisasi dan isomer. Nah, itu sudah saya sebutkan. Kalian bisa tulis di catatan kalian. Kemudian ada contohnya. Contohnya ada rasemase, kemudian ada epimerase, ada yang ketiga cis transisomerase, dan yang keempat intramolekul ketol isomerase. Kemudian yang terakhir intramolekul transferase atau mutase. Oke, untuk klasifikasi enzim yang terakhir, yang keenam, yaitu ligase. Ligase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Contohnya ada satu, yaitu enzim asetat. Ya. Baik, di sini cukup untuk enzim. Ada tugas untuk kalian. Tugas ini seperti biasa, tuliskan kesimpulan yang kalian dapat dari penjelasan tentang materi enzim yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan? Resum apa? Dan resumnya jangan menduplikat dari materi yang sudah saya buat. Boleh menduplikat, tapi tidak semua. Saya ingin melihat kemampuan kalian dalam membuat kesimpulan. Ini seperti apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi yang sudah saya berikan. Kemudian yang kedua, tuliskan dari kesimpulan tersebut dan hasilnya silahkan dikirimkan ke email. Emailnya silahkan dibaca, jangan sampai salah alamat. Kalau salah alamat nanti nggak nyampe ke email saya. Begitu ya. Kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya mohon maaf kalau kalian masih belum merasa jelas dengan materi yang sudah saya sampaikan. Bisa disetel kembali videonya untuk bisa mendapatkan kejelasan dari materi saya. Oke, saya mohon maaf atas kalau misalnya ada kekurangan dan atas ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.